Kita suruh belajar terus jamaah, disuruh belajar terus, harus belajar, belajar, belajar. Dan nggak tahu itu bukan aib gitu loh jamaah, nggak tahu itu bukan aib. Imam Ahmad itu sering banget bilang saya nggak tahu. Bahkan masalah-masalah yang direspon atau direspon oleh Imam Ahmad dengan kalimat saya tidak tahu atau yang semakna, itu sampai dijadikan disertasi pasca sarjana, dijadikan disertasi, saking banyaknya nggak tahu. Tapi itu nggak mengurangi kedudukan Imam Ahmad, Masya Allah, tidak mengurangi sama sekali. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, itu hal yang biasa. Ketidaktahuan itu manusiawi. Jamaah yang Allah muliakan, masih bersama Zir bin Hubesh ketika bertemu dengan seorang sahabat, Safwan bin Assal radhiyallahu ta'ala dan rahimahullah. Hadirin yang Allah muliakan, ulama dari Kufah ini, Zir bin Hubesh, itu datang menemui Safwan bin Assal khusus untuk menuntut ilmu. Khusus menuntut ilmu. Jauh-jauh datang ke Madinah khusus nuntut ilmu. Nah, bagaimana dialog antara mereka? Mari kita simak hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Berkata Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, meninggikan derajat beliau, merahmati kedua orang tua beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan seluruh umat Islam yang berada dimanapun mereka bermukim atau mereka tinggal. Dari waktu ke waktu tentu saja. Wa'an Zir bin Hubesh qala ataitu Safwan bin Assal. Dari Zir bin Hubesh rahimahullah, beliau menyatakan, aku datang menemui Safwan bin Assal. As'aluhu 'anil masyi 'alal khuffain, untuk bertanya tentang masalah mengusap khuf, sepatu boot atau kaos kaki yang tebal dan menutup kedua mata kaki. Dan inilah kebiasaan para ulama kita. Makanya Sofwan bertanya, Maja abika ya Zir, apa yang membuat engkau mendatangi aku wahai Zir? Kata Sofwan bin Assal bertanya kepada Zir. Fakultu, maka Zir menjawab, ibtigha al-ilmi, aku mendatangimu semata-mata untuk mencari ilmu. Semata-mata untuk mencari ilmu. Sekali lagi, inilah kunci keberhasilan generasi terdahulu jamaah. Mereka itu punya jiwa menuntut ilmu yang besar dan berani berkorban untuk menuntut ilmu, berani berkorban. Bahkan mereka lebih memilih ilmu daripada makanan. Sebagaimana ucapan Imam Ahmad, ilmu itu lebih dibutuhkan oleh manusia dibanding makan dan minum. Kenapa kata Imam Ahmad? Karena makan minum paling kita butuh sekali sehari. Tapi ilmu, setiap saat kita butuh ilmu. Setiap saat, bukan sekali dalam sehari, bukan 2 kali dalam sehari, bukan 3 kali dalam sehari. Setiap saat kita butuh ilmu. Kita butuh ilmu tentang iman kepada Allah, dan iman kepada Allah harus setiap detik jamaah sekalian. Kita butuh ilmu bagaimana mengisi waktu pagi, gimana sholat duha, sebelumnya sholat subuh, gimana wudhu. Kita butuh ilmu bagaimana menghadapi masalah di hari ini. Kita butuh ilmu tentang sabar. Kita butuh ilmu tentang ridho kepada takdir. Kita butuh ilmu tentang sholat zuhur ketika masuk waktu zuhur. Bahkan untuk tidur siang aja kita butuh ilmu. Kata Nabi SAW, Qilu fa inna syayatin la taqil. Tidur siang lah.
Karena syaitan-syaitan itu nggak tidur siang. Subhanallah, tidur siang aja butuh ilmu. Masya Allah, agama kita ini luar biasa jamaah. Tapi aku kok bisa survive Ustaz, nggak pernah ngaji selama ini. Kata siapa survive? Itu kan perasaan kita aja. Sebagaimana banyak orang yang hari ini, mohon maaf, mengidap penyakit serius, penyakit ganas, tapi karena dia tidak pernah medical check up, nggak pernah ke dokter, nggak pernah tes darah, dia merasa sehat-sehat aja, kan gitu ya. Bahkan ada joke dan ada celutukan di masyarakat, lo kok nggak pernah general check up bro, nanti ketahuan gue sakitnya apa, kan jadi emang gak mau periksa, jadi bukannya dia sehat, tapi karena dia nggak tahu kondisi dia seperti apa, karena nggak pernah ngecek. Begitu juga segala problematika kita yang tidak berujung, yang tidak terurai, yang tidak ada solusinya, yang mengendap, yang mengkristal di dalam diri kita, yang berkarat, yang bertumpuk-tumpuk dan menjadi bola salju, yang menjadi bom waktu yang kapan saja bisa meledak, dan apabila itu meledak semuanya berantakan. Itu karena kita nggak tahu ilmunya. Itu karena kita nggak tahu ilmunya. Makanya jamaah, lihat para ulama kita nih enak banget untuk belajar, tinggal buka sosial media, tinggal duduk manis. Mereka dulu berangkat dari Kufah ke Madinah untuk menuntut ilmu, tujuannya hanya menuntut ilmu. Kita dikit-dikit jauh, ada kajian di sebuah masjid jauh. Ustaz, jauh gimana? Ini dekat jamaah sekalian, cuman kita nggak punya perhatian terhadap itu semua. Hadirin Allah muliakan, berbeda dengan ulama kita terdahulu. Maka kita lanjutkan, begitu mendengar Zir mendatangi beliau semata-mata untuk menuntut ilmu, maka Sofwan bin Asal menyampaikan, innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yatlub. Sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayapnya di hadapan penuntut ilmu sebagai simbol ridho dengan ilmu yang mereka tuntut, ilmu yang mereka cari. Jadi malaikat meletakkan sayapnya di hadapan penuntut ilmu sebagai simbol ridho terhadap ilmu yang mereka cari. Ini pelajaran bagi kita. Lihat bagaimana Sofwan bin Asal itu memberikan semangat kepada Zir. Ini luar biasa loh, memberikan motivasi kepada Zir. Ini pelajaran, apabila orang melakukan kebaikan, melakukan hal positif, melakukan amal soleh, kita kasih ayat atau kasih dalil, kasih hadits yang membuat dia semakin termotivasi untuk berubah, semakin termotivasi untuk melanjutkan amal solehnya, semakin termotivasi untuk istiqomah. Malaikat itu ridho loh sama apa yang kau kerjakan. Oh, yang benar ya? Iya, walaupun kita nggak lihat. Duh, Masya Allah nih, selama ini tuh gue temenan sama syaitan, gila gue seneng banget, akhirnya malaikat tuh ridho sama yang aku kerjakan. Selama ini maksiat. Dan jamaah sekalian, keutamaan tentang menuntut ilmu, ya Allah, banyaknya minta ampun, ratusan, 100 lebih. Di antaranya dia jelaskan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di jilid 1. Itu menunjukkan banyak sekali. Menuntut ilmu ini luar biasa. Dan hadirin, di antara hal yang perlu kita renungkan, kalau kita nggak ngaji, kalau kita nggak belajar, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 59? Allah mengatakan, kadzalika yatba'ullahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun. Dan begitulah oleh Allah kunci mati hati orang-orang yang tidak mengetahui, tidak berilmu. Allah kunci mati hatinya. Orang-orang yang gak mau belajar, orang-orang yang gak mau ngaji, Allah kunci mati hatinya.
Allahu Akbar. Dan kita sudah belajar di bab pertama bahwa tolak ukur kebaikan dan keburukan kita itu di hati. Kalau hati baik, semua jasad baik. Kalau hati buruk, semua jasad buruk. Maka bagaimana orang bisa bahagia kalau Allah kunci hatinya, jamaah? Kalau Allah kunci hatinya, nggak bisa terima kebenaran, nggak bisa berubah, nggak bisa bangkit. Kenapa? Alladzina la ya'lamun. Orang-orang yang nggak tahu kenapa, nggak mau belajar, nggak mau nuntut ilmu, nggak mau ngaji. Kita yang rugi, jamaah. Makanya para ulama mengerti hakikat ini. Mereka jalan, mereka safar hanya untuk menuntut ilmu. Jamaah yang Allah muliakan, mari kita lanjutkan. Maka berkata Zir, innahu qad hakka fi sadri al-masu 'ala al-khuffain ba'da al-gha'iti wal baul. Aku ini ada kegalauan sedikit di dalam dadaku tentang mengusap sepatu pada saat kita berwudu setelah kita buang air, baik buang air besar atau buang air kecil. Jadi kita tahu ketika kita berhadas kecil, buang air ya, kita mau sholat atau kita mau beribadah, mau baca Quran misalnya, kan disunahkan untuk wudu. Kita mau wudu nih, semua sholat, kita berwudu. Nah, ada syariat, ada sunnah Nabi yang bernama masu alal khuf, mengusap khuf, mengusap sepatu boot atau sepatu yang menutupi sampai mata kaki atau kaus kaki. Nah, bagi sebagian orang yang mungkin belum mempelajari hal ini agak membingungkan. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, wa arjulakum ilal ka'bain, bahwa kalau wudu maka hendaknya mencuci kaki kalian sampai mata kaki. Mencuci kaki kalian sampai mata kaki. Itu kan ayat tentang wudu. Al-Maidah 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin mengerjakan sholat atau mendirikan sholat, maka cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian dan cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Allah menyuruh kita mencuci. Namun di waktu yang sama ada syariat mengusap sepatu ketika berwudu, alias tidak dibuka tuh sepatu atau kaos kaki sehingga tidak dicuci, cuman diusap aja. Diusap di bagian atas, satu kali. Nah, tentu saja ini membuat sebagian pihak tuh bingung, loh, kan kalau wudhu kita harus cuci kaki, kalau wudhu kita harus cuci kaki. Nah, saya ini agak ragu nih, kenapa nih saya dengar ada mengusap khuf gitu, kata Zir. Aku nih ragu loh, aku mau tanya. Jamaah yang Allah muliakan, ini pelajaran bagi kita jamaah sekalian. Jadi memang ilmu kita tuh nggak ada yang sempurna. Zir bin Hubash ini kan ulama,
gitu loh. Tapi dalam proses kehidupannya ada yang nggak tahu juga, gitu loh. Itu biasa. Itu hal yang biasa. Itu dialami semua ulama. Nggak ada orang yang tahu semuanya, tuh nggak ada. Makanya kita suruh belajar terus, jamaah. Disuruh belajar terus. Harus belajar, belajar, belajar. Dan nggak tahu itu bukan aib, gitu loh jamaah. Nggak tahu itu bukan aib. Imam Ahmad itu sering banget bilang saya nggak tahu. Bahkan masalah-masalah yang direspon atau direspon oleh Imam Ahmad dengan kalimat saya tidak tahu atau yang semakna, itu sampai dijadikan disertasi pasca sarjana, dijadikan disertasi, saking banyaknya nggak tahu. Tapi itu nggak mengurangi kedudukan Imam Ahmad, Masya Allah, tidak mengurangi sama sekali. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, itu hal yang biasa. Ketidaktahuan itu manusiawi. Imam Ahmad aja demikian, 1 dari 4 imam mazhab, muridnya Imam Syafi'i, alim besar, luar biasa, hafal 1 juta hadis, rahimahullahu taala. Itu kalau masalah yang beliau nggak tahu dikumpulkan jadi disertasi. Masya Allah ya, Masya Allah. Maka itu hal yang pasti dialami. Apalagi yang berbicara detik ini pastilah banyak nggak taunya. Dan ini bukan tawadhu, ini hakikat. Dan kita harus didik diri kita, jamaah kita seperti itu. Tidak ada maksum, tidak ada tahu semua, tuh nggak ada. Apalagi hari gini, wong Imam Ahmad aja mengatakan demikian. Imam Syafi'i mengatakan idza sahal hadits fa huwa madhhabi. Jika hadis itu sahih, maka itulah pendapatku. Jika hadis ini sahih, maka itulah pendapatku. Sampai dibukukan kan. Jadi itulah konsep para ulama kita, jamaah sekalian.